Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan bimbingan dan konseling SMP Muhammadiyah 1 Godean. Sebelumnya Bu Sabta mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa kelas 7 yang sudah bergabung dengan SMP Muhammadiyah 1 Godean. Semoga anak-anak nanti bisa nyaman belajar di SMP Muhammadiyah 1 Godean dan juga bisa mengembangkan potensi dan bakatnya secara optimal di sekolah ini. Selanjutnya di sini Bu Sabta akan memperkenalkan, di sini ada Ibu Zumita Hanafi SPD yang nanti akan mengampu BK di kelas 7, dan di sini ada saya Ibu Sabta Purnawati yang nanti akan mengampu BK di kelas 8, dan ada juga nanti Pak Anjar Nugroho yang akan mengampu bimbingan dan konseling di kelas 9. Nah, sebelum Bu Sabta dan Bu Mita menjelaskan terkait teknik pembelajaran nanti selama PDR ya Bu Mita, PDR atau biasa disebut dengan PJJ. Nah, itu Bu Sabta akan menyampaikan tata tertib sekolah SMP Muhammadiyah 1 Godean. Nah, tata tertib ini nanti akan dibagikan saat pengambilan buku paket. Gitu ya Bu Mita? Betul sekali Bu Sabta. Nah, perlu diingat anak-anak, diperhatikan bahwa buku tata tertib sekolah ini sifatnya peraturan yang digunakan ketika tatap muka. Tetapi nanti karena kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, nanti peraturannya menyesuaikan. Akan ada edaran khusus untuk peraturan sekolah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Nah, untuk mengetahui tata tertib sekolah yang ada di dalam buku ini, bisa disimak video berikut ini. Baik anak-anak, sudah menyimak ya tata tertib apa saja yang harus anak-anak patuhi, yang harus anak-anak ikuti selama nanti mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Godean. Nah, selanjutnya Ibu Mita, bagaimana dengan teknisnya belajar dari rumah yang mungkin nanti akan diikuti oleh anak-anak semua dari rumah? Nih, ya Bu Sabta, di kesempatan kali ini Bu Zumita akan menjelaskan beberapa pokok penting yang perlu anak-anak perhatikan, terutama bagi siswa kelas 7 yang merupakan siswa baru di SMP Muhammadiyah 1 Godean berkaitan dengan teknis kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, untuk kesempatan
tahun ajaran baru ini Bu Sapta, kita memang masih melaksanakan pembelajaran secara daring yang biasanya kegiatan pembelajaran disampaikan melalui beberapa aplikasi. Biasanya menggunakan WhatsApp Group, kemudian Google Form, Google Meet, Google Classroom, Zoom, Edmodo, dan sebagainya, menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru yang memberikan materi. Baik Bu Mita, kemudian untuk teknik dalam mengikuti pembelajaran via WhatsApp, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak di rumah? Nah, ini yang perlu diwaspadai anak-anak atau diperhatikan ya lebih tepatnya. Jadi untuk WhatsApp itu usahakan nick WhatsApp, nama di WhatsApp itu Bu Sapta, itu merupakan nama panjang anak-anak. Jadi diberi nama WhatsApp-nya itu nama asli anak-anak. Jadi dari siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 usahakan nick profil WA-nya itu nama lengkap, sehingga Bapak Ibu guru ketika mencari siswa itu bisa lebih mudah. Kemudian satu lagi Bu Sapta berkaitan dengan profile picture, itu usahakan menggunakan foto yang sopan, dan untuk siswa putri menggunakan jilbab. Oke, baik Bu Mita. Jadi begitu ya anak-anak, ada teknisnya, yang teknis khusus yang harus anak-anak ikuti supaya mempermudah Bapak Ibu guru nantinya dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Kemudian selanjutnya Bu Mita. Oh iya Bu Sapta, ada lagi. Sebelum mengikuti pembelajaran, itu anak-anak usahakan meskipun melaksanakan pembelajarannya di rumah, tetapi usahakan mandi dulu. Mandi sebelum jam 7, karena kegiatan PDR-nya dimulai jam 7, kurang 10 menit. Terkadang kita tadarus dulu. Kemudian itu tadi usahakan sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah memakai seragam. Memakai seragam. Jadi meskipun di rumah anak-anak juga harus memakai seragam, karena besok insya Allah ketika proses pembelajaran, sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa melakukan video call ke kalian, mengecek apakah sudah mandi atau belum, sudah memakai seragam atau belum. Nah, itu perlu diperhatikan. Gitu Bu Mita. Kemudian terkait nanti untuk presensi anak-anak dari rumah, apa yang harus dilakukan? Nah, presensi yang biasa disebut dengan absen. Ini terutama siswa kelas 7 yang perlu diperhatikan. Untuk siswa kelas 8, kelas 9 sudah berpengalaman nggih, khususnya untuk kelas 7. Untuk presensi itu akan di-share atau dibagikan Bapak Ibu guru piket pagi jam 6. Jam 6 pagi sudah mulai. Jam 6 pagi sudah mulai dibagikan oleh Bapak Ibu guru piket. Nah, Bapak Ibu guru piket ini memang khusus di hari tersebut memiliki tugas untuk presensi, untuk mengecek kehadiran kalian setiap harinya. Jangan sampai ada yang terlambat, jangan sampai ada yang alfa. Dan presensi ini ditutup atau linknya ditutup pada pukul 8 pagi. Nah, apabila nanti anak-anak terlambat dalam mengisi presensi, apa yang harus dilakukan Bu Mita? Nah, misalkan anak-anak presensi tadi kan dikirimnya jam 6 sampai jam 8. Tapi misalkan sampai jam 8 anak-anak juga belum juga presensi, maka yang harus kalian lakukan adalah japri Bapak Ibu guru piket. Japri itu apa Bu Mita? Mungkin Japri. Japri itu jalur pribadi. Jadi mengirim pesannya melalui pribadi WhatsApp Bapak Ibu guru piket yang tadi menge-share presensi. Itu silahkan nanti konfirmasi kehadiran atau kan terlambat karena belum bangun misalkan, tetapi jangan sampai ya, pastikan sudah bangun dari subuh dan siap-siap pelajaran. Nah, ada yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semua di rumah, bahwa ketentuan tidak hadir untuk mengikuti PDR ini adalah 7% dari jumlah pembelajaran, jumlah hari efektif. Jadi misalkan kalian tanpa keterangan, ini diusahakan seminimal mungkin, bahkan jangan sampai, karena ada batasannya. Dan ketika batasan ini dilanggar bisa mempengaruhi kenaikan kelas. Nah,
kenaikan kelas sendiri syaratnya ada bermacam-macam ya Bu Sapta ya. Ada dari tugas sekolah, kemudian dari kehadiran, kemudian dari nilai ekstrakurikuler wajib. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya Bu Mita, selama nanti mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah, bagaimana cara yang harus anak-anak lakukan menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang baik? Oh iya, ketika melaksanakan atau mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, ini kan satu mata pelajaran. Kalau di SMP itu kan satu Bapak Ibu guru, jadi sewaktu SD kita. Sewaktu SD itu satu guru mengajar semua mata pelajaran. Tetapi ketika SMP itu satu guru mengajar satu mata pelajaran. Jadi dalam sehari bisa beberapa Bapak Ibu guru masuk ke WhatsApp grup kalian untuk memberi tugas. Nah, ketika kalian berkomunikasi, misalkan ada yang tidak paham, itu usahakan menggunakan atau bahkan wajib ya Bu Sapta ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ketika akan bertanya secara japri ke Bapak Ibu guru secara personal, menghubungi langsung ke WhatsApp beliau, itu harus menggunakan yang pertama salam dulu, mengucapkan salam, kemudian menyebutkan identitas, kelas, dan nomor absen. Keperluannya Bu Mita? Nah, kemudian baru disebutkan keperluannya pengen apa, maksudnya ingin bertanya apa, ataukah mata pelajarannya belum jelas, halaman di bukunya halaman berapa, misalkan di dalam WhatsApp group itu tadi belum jelas, boleh menghubungi Bapak Ibu guru secara japri. Nah, mungkin terkait teknis pembelajaran daring, ini yang bisa disampaikan oleh Bu Sapta dan Bu Mita. Dan untuk keterangan lebih lanjut nanti akan ada surat edaran dari sekolah yang akan dibagikan kepada anak-anak semua. Baik, Bu Sapta cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.